Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan mengambil makalah Syekh Ibnu Athaillah yang 62-63 terkait seberapa pentingnya warid yang Allah letakkan di dalam jagate hati jenengan. Untuk apa? Seberapa penting warid yang Allah letakkan di dalam setiap diri hamba yang dikehendaki di dalam hati kita? Jawabannya untuk membuka dan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Intinya di situ. Lah, untuk mencapai warid di dalam hati tersebut, apa langkah yang harus kita lakukan? Monggo kita semak, kita kaji, kita kubah makalah tersebut. Ananging sebelum kami masuk di dalam materi, biar bisa diterima oleh seluruh kalangan, baik kalangan umum syariah atau kalangan yang sudah di thariqah, lebih-lebih kalangan yang sudah di hakikat, ini wis nggak ada yang menolak. Bagaimana? Atau ada kata dasar dalam diri setiap manusia yang nantinya akan bisa masuk pada mayyasya, nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasya, masuk kelompok yang Allah kehendaki. Apa? Kelompok manusia hatinya untuk takarrub, mendekat dan bertemu Allah. Pertama, kita manusia. Mulai sejak kecil sudah diberikan guru-guru ngaji kita terkait hadis yang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Qur'annya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang maksud dan intinya adalah kita manusia itu sebetulnya tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun. Seperti meja. Kekuatan apapun nggak bisa. Tapi ketika saat ada haul keadaan, ahwal keadaan, kekuatan pada diri kita, itu asli sumbernya illa billah, Allah. Kita akan sadar di dalam maksud hadis ini dan Quran yang mengatakan wa ma ta'malun, dan apa yang muncul perilaku dalam diri kita itu sumbernya dari Allah, manakala dalam hati kita merasa kalau Allah itu dekat. Dalam diri kita Allah terasa dekat.
Sehingga dengan begitu siapapun kita, di golongan apapun kita, bendera apapun kita, kalau menyadari hal itu mesti timbul pertanyaan, kapan kita dikersaki Allah bahwasanya Allah terasa dekat pada diri kita. Di setiap saat dan waktu, situasi apapun, tempat apapun, kapan Allah ngersakake kalau hati kita itu Allah terasa dekat. Akhirnya Allah membimbing terus. Kita sebagai manusia sadar bahwasanya kita juga ada jasmani, juga ada rohani. Disebut al-insan, manusia. Allah ciptakan kita tidak hanya dari rangkaian jasmani, tapi juga rohani. Sesuai Al-Quran, jasmani kita dari saripati tanah akan kembali ke tanah. Ruhaniyah kita dari Allah nanti harus bisa kembali pada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya manusia harus sadar. Tapi mengapa kebanyakan tidak sadar? Cuman satu. Karena kita masih dalam posisi hati ini terjajah oleh hawa nafsu. Akhirnya kita selalu lalai pada Allah. Memang tujuannya nafsu, wa yastahibbunal hayatad dunya, membikin duniawiyah kehidupan ini terasa indah, terasa nikmat. Dan ketika saat kita sudah masuk di dalam jebakan nafsu itu, maka keindahan kehidupan duniawiyah ini akan melalaikan hati kita pada Allah. Sehingga Allah terasa jauh. Terasa jauh. Dan ini semuanya Quran. Ijma' qiyas kitab niku kan dasarnya, hadis kan dasarnya dapat sentrongan wahyu Al-Quran. Sehingga muncul as-sunnah, ijma' qiyas. Itu di situ sumbernya. Bapak Ibu hadirin, sekarang kita sudah terlalu banyak makan garam. Kita sudah umur berapa? Aku yakin yang hadir rata-rata di atas 40. Sudah waktunya sadar kita untuk taklim, kita untuk belajar tentang pondasi pelajaran ruhaniah ini dengan ilmu tauhid. Sebab huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Allah ngutus utusannya Muhammad ibnu Abdillah yang diteruskan estafet
masa sahabat yang diteruskan estafetnya tabi'in sampai detik ini tabi'ina sholihin cuman satu. Bagaimana cara rohaniah kita manusia itu bisa lepas dari belenggunya hawa nafsu. Kita masa dulu waktu ibtida, sanawi, aliyah, musawirin sudah sering makan garam. Artinya belajar ilmu tentang dohiriyah untuk jasmaniyah di dalam syariah itu masa-masa kita. Apakah ilmu fikihnya, ilmu Quran hadisnya, ilmu balaghah manteknya, ilmu alatnya sudah kita pelajari dulu di pondok-pondok pesantren. Lah sekarang kita sudah waktunya umur yang sudah tua ini untuk mempersiapkan, membangun tentang darul akhirah, tentang rohaniah kita datang Allah. Sebab kita semua yang hadir niki sampun ambu lemah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah bau lemah ini. Tidak hanya rambut jenggot kita sudah putih. Saya kelihatan hitam niki disulap Bapak. Disulap. Dalam fikih ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Terserah sampean milih pundi. Nek niat sampean niku mau mboten ingkaru sunnah, enggak apa-apa. Monggo. Abang ya ora apa-apa. Kadang-kadang kita yang hadir ini tidak hanya rambut jenggot yang putih, sampai di bawah itu ikut putih. Allah, kita enggak terasa. Udah sadar. Saudaraku, Anda yang sudah tekun di thariqah ataupun belum masih ada di syariat, sudah. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah apa yang Allah datangkan terhadap kita. Mana? Darul akhirah. Dariku rumah. Akhirah akhirat. Bahasa syariat berarti alam akhirat besok. Secara syariat seperti itu. Akhirat. Nah, secara hakikat darul akhirat di dunia ini. Nanti dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Salah satu di antara teladani Kanjeng Nabi adalah liman kana yarjullah. Harus ada hati keinginan bertemu Allah. Yang kedua wal yaumal akhirah, harus bisa masuk di alam akhirat di dunia ini. Semuanya itu dijawab wa dzakarallaha katsir kudu sing akeh dikire. Lah dzikir ini yang kita bahas nanti, yang akan memunculkan warid sesuai dengan makalah nanti. Jadi Pak, siapapun jenengan golongan dari manapun, kalau sudah sadar kalau kita itu sudah ambu lemah, kita harus siapkan rohaniah kita di dunia ini untuk bertemu Allah. Sebab nanti kata Allah, qad khasyiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Celakalah bagi seseorang ketika saat di dunia dia tidak mau atau mengingkari untuk bertemu Allah. Niki sukanya kita hati bertemu hubbus syahwah.
Kalau sudah di situ akan menjadi hubbud dunya. Niki wis pewarah. Wis mumpung jenengan masih ada kesempatan sisa umur ini, miturut makalah yang kita bahas, monggo ayo kita sudah kepala 4 lebih, Pak. Kepala 4 lebih. Sing kepala belasan sih waktu tarbiyah, ilmu alate, ilmu dohiri, ilmu rohaniyahnya nanti biasanya kalau sudah menginjak 30 bahkan jenengan 40, jadi sebetulnya itu wis telat, katanya wis nikah, gitu, wis nikah. Tapi tidak ada kata telat, ada keinginan, kemauan. Aku yakin Allah mempermudah jenengan kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Innama aurada angin pestine ngarepake sapa Allah. Laka maring sira ngarepake alwarida ing warid. Warid niki Pak, syarae niki ada 2. Apa sih warid itu? Beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan warid itu ada 2 dalam hati manusia. Warid itu bisa diartikan khotir, bisikan. Ini utusan Allah. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Iki cirine warid minallah niku mendorong hati jenengan untuk takarub datang Allah, untuk mendekat, sehingga hati ada rasa kalau Allah itu dekat walaupun belum bertemu. Bisa dikatakan warid itu malaikah yang Allah utus terhadap diri hamba yang dikehendaki untuk mendidik, mendorong, mengarahkan ruhaniyah jenengan iki dari sisa umur hidup kita, sisa umur ini, untuk merapat, mendekat dan bertemu Allah. Di sela-sela jasmani sampai kali kula wala tansa nasibaka, tidak meninggalkan apa bagian dunia. Di situ. Sedangkan warid minasyaiton itu disebut nafsu. Ini juga makhluk Allah. Yang nafsu niki akan mendorong, mengarahkan hati ruhannya kita untuk berkasih mesra, bercinta, bersukaria terhadap selain Allah. Apapun itu. Termasuk karomah lo ya. Halo, termasuk karomah. Bapak Ibu, khusus malam hari ini kita akan membahas warid yang Allah datangkan berupa malaikah. Malaikat yang makhluk. Yang tujuannya adalah mengusir penjajah ruhaniah jenengan, pembelenggu ruhaniah jenengan, yaitu nafsu. Sebab selama ini kita tidak terasa ruhaniah kita itu sebagai ruhaniah yang tidak merdeka, bergantung terhadap selain Allah. Nyun sewu. Kadang-kadang kita bergantung terhadap duniawiyah A,
misalkan. Kalau nggak ada A, iki gak bahagia aku, gak selesai masalahku. Padahal A ini adalah masih Allah, perkara selain Allah. Lah, disinilah Allah sengaja untuk mengutus waridnya itu untuk masuk di dalam ruhaniah jenengan. Lah, Gusti Allah akan mengutus waridnya di dalam hati hamba yang dikehendaki, yang tujuannya adalah mengusir daripada penjajahnya ruhannya. Prosesnya ada, Pak. Apa? Satu, hati jenengan yastami'unal qaula. Surat Az-Zumar ayat 18. Mendengarkan apa wejangan petunjuk tentang ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itu memfungsikan khusus untuk bagaimana cara ruhaniah ini melepaskan rantai nafsu dan mengesahkan Allah. Di sini. Setelah ilmu itu kita terima, fayat tabiuna ahsanahu. Untuk selanjutnya kita mengamalkan. Nah, mengamalkan inilah yang kusebut sebagai kholwat, uzlah, zuhud. Yang tarkib definisinya yakfur bittauhid wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bittauhid, dan barang siapa yang mau meninggalkan seruan nafsu dalam hatinya, maka wa yu'min billah. Mereka imannya akan menjadi ihsan. Kalau sudah menjadi ihsan, dia akan merasa Allah itu dekat. Dan akhirnya imannya hanya pada Allah dan bertemu Allah yang disebut makrifat. Ini tentunya Bapak Ibu, ketika jenengan kholwat itu ada sing sampen wiridkan. Tidak lain dan tidak bukan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Tidak lain dan tidak bukan di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Apa? Zikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, terus dikira le awakmu pagi sampai sore bahkan malam. Dzikir niku bahasa Arab, Jawanya adalah eling. Itu secara lugot, bahasa. Secara istilah, hati sampai ini sadar kalau kita itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Dalam hati sampai ini ada satu kesadaran, apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sumbernya hanya dari Allah. Wa ma ta'malun, semua dari Allah. Inilah yang kumaksud dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya namanya wahuwa adzikru bisiril asrar. Dzikir rasa. Kalau ini jenengan lakukan udzukurullaha dzikron katsiron terus menerus, maka Gusti Allah nekakno warid. Dan apa tujuannya Allah mendatangkan warid tersebut dalam hati manusia? Litakuna drabun
oleh karena supaya ono sira kabeh bihi kelawan warid alaihi ing atase Allah iku waridan untuk menghadap Allah, mendekat Allah. Sekarang gini, kita di dalam thariqah Pak diajarkan oleh mursyid kita dzikir sirri. Ada yang satu hari satu malam itu 5.000, 10.000. Nek zaman tahun kula siyen tahun 74 itu 20.000 Pak. Sing ono ati tok niki. Mlebet nafas medal Allah Allah terus lewat setiap napas. Coba sampean hitung napas sampean sedina suwengi berapa yang masuk, berapa yang keluar. Para tahu ngitung nggih? Mboten sempat nggih? Mboten sempat. Nanti ada bahasan makalah. Disebut orang dolim adalah orang yang ketika nafas, nilai nafasnya itu dibuat lali pada Allah. Niku nanti kita sampai pada makalah itu. Berarti orang yang nafasnya itu dijadikan sebagai taat, iling datang Allah, dzikir, maka itulah para kekasih Allah. Abot mboten Pak? Halo Bu, abot mboten? Mboten. Jawabannya tergantung jenengan. Memang awal itu amprat, abot Pak, berat. Apalagi ketika saat jenengan di luar khususiyah, waktu kerja, waktu makan, apalagi waktu kita bicara sama sesama teman. Mengapa nafas ini kok jadinya lalai nilainya? Wis rapopo, semua niku ada prosesnya masing-masing. Allah mengutus waridnya itu supaya jenengan iku bisa madhep dengan benar pada Allah. Kita akan menghadap kepada Allah dengan benar manakala penghalang hati ruhaniah kita itu disikap Allah. Penghalangnya ya nafsu niku Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nafsu itu selalu membisikkan dalam dada kita, menyerukan supaya ruhaniah kita itu memandang makhluknya. Contoh, sapa sing ngaji? Klason. Iki contoh kecil mawon. Klason iku sing ngaji. Nafsiku dorong di situ. Supaya jenengan iku ngimani apa yang muncul tuntunan ini dari makhluk klason. Tadi kan sudah dikatakan makhluk itu la haula wala quwata. Sudah jelas Pak nggih? Nafsu selalu memang gitu. Kalau kita sudah meyakini munculnya petunjuk itu dari klason, jatuhnya iman sampai iku nang makhluk. Sudah jatuhnya ke makhluk klason, pujaan jenengan, pujian jenengan, penghambaan takdim jenengan nang klason. Inilah yang Rasulullah takutkan. Sehingga beliau disuruh Allah berkata dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Muhammad kul, katakan,
innama ana basarum mislukum. Rasulullah mengatakan ini, Pak. Innama sak temene ingsun, sesungguhnya saya. Ini Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah ya. Saya menirukan maksud di dalam Quran. Iku basyarun, manusia, makhluk, mithlukum, yang sama dengan kamu semuanya. Itu Rasulullah. Terus maksudnya apa di belakang ayat ini? Pertama, Rasulullah itu tidak pernah mengarahkan hati manusia, ruhaniah manusia untuk menyembah beliau, memuji beliau. Justru beliau itu menyuruh terhadap rohaniah kita sebagai umat untuk menyembah, memuji apa yang beliau puja dan beliau puji. Sampai terus ayat tadi. Ilahukum ilahu wahid. Disuruh untuk memuji, menyembah pada Tuhanmu, yang Tuhanmu itu ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Syariat disebut mungguh wong Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ. Ini saya bicara hablum minallah loh ya. Hubungan ruhaniah dengan Allah langsung. Saya tidak berbicara tentang ilmu di luar itu. Bun salah paham. Nah, disinilah Bapak Ibu, mengapa Allah maksud dan tujuannya menyuruh warid itu. Mesti jenengan sing sudah megang zikir, mengkulinakan, membiasakan setiap saat dan waktu zikir sir dan sirul asrar, mesti Allah sematkan warid di dalam hati jenengan. Tadi untuk menghadap dengan benar pada Allah. Ini wajah tuwaj. Iya. Karena di dalam taklim ilmu tauhid itu diberitahu petunjuk bagaimana cara kau berzikir dengan benar. Jenengan mesti dibimbing Allah sendiri langsung lewat waridnya itu. Iki wong Jawa ngarani guru sejati. Ya niki. Dan guru itu, Allah itu enggak kemana-mana, selalu berserta jenengan. Jenengan tidur, ya ditidurkan. Jenengan bangun, ya dibangunkan. Telinga mendengar, ya didengarkan Allah. Jenengan napas keluar masuk, ya dikeluarkan Allah. Jenengan dahar, Pak. Itu selalu dilayani Allah. Oleh karena banyak manusia yang menolak ajaran tauhid inilah akhirnya kita lupa kalau kita itu selalu dilayani oleh Allah. Hanya mereka yang Allah kehendaki, yang sudah mengistiqomahkan zikirnya pada Allah, Allah selalu menjaga hati sampai selalu ingat, sadar kalau kita itu apapun yang melayani cuman Allah. Karena Allah di dalam hati jenengan sudah terasa dekat sekali. Makanya Rasulullah ketika saat tausiah di depan sahabat itu, tiba-tiba ada malaikat Jibril rawuh yang berupa anak muda, bertanya terhadap beliau, Muhammad, mahwa al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Wis kula tak menjawab al-Ihsan aja dulu.
Iman, Islam sudah jelas. Iman iku, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika seorang hamba itu menyembah, beribadah, apapun Pak, ibadah murni atau tidak murni loh ya. Murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, atau ibadah-ibadah keagamaan. Ini murni. Yang tidak murni, dengan kerja, makan, minum, apapun itu. Ketika Anda melakukan itu, hatimu itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Itu pertama. Fa'ilam takun taro, apabila dalam dirimu tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau dalam hatimu merasa kalau kau selalu dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Karena dalam hatimu Allah terasa dekat. Kalau sudah Allah terasa dekat, disitulah dalam hati jenengan rindu untuk bertemu Allah. Ada kerinduan Pak. Kerinduan yang menggelora, kadang menangis. Jenengan saat sholat menangis. Saat ngaji Quran menangis. Saat kerja menangis. Apapun hati menangis. Saking rindu nih. Cuman di situ belum Allah buka belak hijabnya di alam kefanaan. Dalam makalah lain, si Ibnu Athaillah dawuh, la tatruk adzikra, walaupun li hudurika, li adami hudurika ma Allah bihi, walaupun kau belum ada kehuduran, ketemu pada Allah, hatimu itu sudah terasa dekat Allah itu, jangan kau tinggalkan zikir ini. La tatruk adzikra, jangan kau tinggal. Istilah bahasa batu Pak. Oleh karena batu ini atos banget, air dari atas netes Pak, tes kalem lama, bolongnya lama, tapi jangan berhenti air ini untuk menetes. Nanti ada waktu yang ditentukan pasti bolong. Coba sampai ndamel tesis, damel air di rumah batu, terus ada air sampai teteskan terus 24 jam, nanti pasti bolong. Apalagi batunya itu welus atau apem, kewampang nambahan gitu. Hati kita itu hati yang membatu. Manusia kebanyakan. Terus gitu aja. Terus la tatruk adzikra li adami hudurika ma Allah bihi. Jangan pernah kau tinggalkan zikir itu sekalipun belum bisa bertemu Allah. 63. Aurada utawa ngarepake sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid. Warid ini nanti akan menjadi nur makrifat Pak. Apa maksud tujuan Allah menghadirkan warid di dalam hati jenengan? Liyatasallamaka, drabun untuk nyelametake, bebasake sapa Allah ka ing sira min yadil aghyar, dari penguasaan hawa nafsu. Pundi sih hawa nafsu itu? Yang katanya hawa nafsu itu aduwum mubin, mungsuh musing nyoto sing bisa kau lihat. Pundi? Pun sederhana Pak.
jenengan jikalau ingin tahu nafsu wujudi dalam diri Anda, ketika dalam hati jenengan itu ada rasa, kalau ada iman, kalau kita wujud, kalau kita makhluk itu wujud, kalau kita makhluk bisa lakukan ini, lakukan itu, kalau kita makhluk itu punya ini, punya itu, itulah nafsu. Contoh, kula dalam hatiku merasa si klason iki alim ilmu takoikul asror, akhirnya disebut sebagai ahli tahqiq, ulama hakikat. Terus hatiku merasa aku, ya iki lho nafsu, Pak. Allah liyatasallam maka min yadil aghyar, tujuan warid Allah letakkan dalam hati kita untuk menyelamatkan, membebaskan ruhaniyah kita dari penguasaannya al-aghyar selain Allah, disebut hawa nafsu. Wujudnya hawa nafsu secara global, rasa iman dalam hati kita kalau kita makhluk yang bisa apa-apa. Tampilane wujudnya dohir nafsu, yun sewu, minan nisa aurijal wal banin wal banat konatiril mungkontoroh, garwa anak dunya brono, wis ya niku. Makanya disebut nafsu bisi minal jinnati wan nas menungso. Niku wujud blegeri dohir, wujud blegeri batin. Apabila di dalam hati kita ada iman, merasa kita makhluk yang bisa melakukan ini, melakukan itu, punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, yaitu nafsu sing lembut, sing kuwasar, iku wau dohir wau. Tapi ojo ngulih bojone dikaploki, awakmu iku nafsu dikawaplok, ngalih mboten ngoten. Sebab ajaran Rasulullah di dalam hikam iku, Gusti Allah itu indahu ala kulli syai'in. Cara Quran, innallaha ala kulli syai'in muhit. Gusti Allah itu melimputi atas segala sesuatu, termasuk nafsu. Loh, di situ ya atas dasar Allah loh, Pak. Nyun sewu, Nabi Adam terjerumus oleh rayuan iblis pada saat ada di surga. Itu kan buah khuldi. Lah ngoten nggih. Gara-gara buah khuldi. Lah, wujudnya nafsu yang disebut buah khuldi secara fisik dohir iki ya niku wau. Garwa anak dunya brono. Di dalam harta benda ada yang non materi, ada yang materi. Sing non materi kita punya status sebagai al-alim, al-alamah, status kita punya pangkat jabatan. Iku non materi. Ini loh wujudnya nafsu dohir ada di sini. Tapi jikalau jenengan itu sudah bisa meminit di dalam blegere nafsu dohir atau batin,
dengan komando zikir sirul asrar, maka inilah yang akan menjadi rahmatan lil ngalamin. Dan ini akan bisa diterima oleh segala kalangan. Bendera apapun jenengan akan bisa menerima. Akan bisa menerima. Entah menerima ini nanti umur berapa. Gitu. Kadang Pak, umur swidak lagi bisa menerima. Kadang 70 belum. Kadang-kadang. Nah, terus pun dimilih. Gimana lagi? Semua itu ada prosesnya. Kalau Allah memang menyelamatkan tujuannya, ruh sampean iku dari pengaruh-pengaruh gebyari hawa nafsu gebyarin dunya iki, maka tolong bab masalah dzikir Allah sudah katakan dalam surat Al-Baqarah 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Gecoki rapet. Carane gecoki rapet, dzikron kathiron, perbanyak ilmu, ilingnya, ingatnya hati pada Allah. Pun niku. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Jikalau kemasukan lagi gambar wujud selain Allah dalam hati, sucikan lagi dengan cara dzikron kathiron lagi. Udah. Urusan kapan kita dijatuhkan Allah di dalam mahfud, makom maksum, bahkan itu urusan Allah. Jenengan kali kula cuman ikuti saran Allah, yaitu dzikir diperkuat. Siapa yang semakin kuat dzikirnya, cahaya makrifat ini akan semakin menyala. Menyala Pak. Bapak Ibu, kebanyakan hati manusia itu dikatakan gelap pada Allah itu karena nur makrifat belum menyala. Mesti gelap. Artinya hati jenengan ini menuduh selain Allah itu wujud. Dengan begitu kegelapan itu akan terjadi pada diri kita, nggak akan nyata wujudnya Allah bagi kita. Inilah yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Ini ki hati-hati. Akhirnya kita apapun ibadah kita Pak, hati kita mesti dalam hati ada wujudnya selain Allah. Bentuknya kita ingat urusan-urusan dunia, yaitu liyatasallamaka, Allah menyelamatkan ini dengan bentuk warid, dan ini akan dinyalakan Allah, cahaya ma'rifat. Ketika cahaya ma'rifat itu menyala, maka kegelapan yang menjadikan hati gelap pada Allah, yaitu wujud makhluk tadi, sanaliko, seketika itu langsung hilang, fana. Sama malam hari ini, coba lampunya dimatikan semuanya, gelap. Akhirnya kita tidak bisa melihat dengan nyata apa di depan kita, karena cahaya apa sedikit pun nggak ada. Masih meripet dilek-lek no, meripet loh, dipecicil no ini tetap petang. Padahal sudah diterangkan dalam satu makalah beliau Syekh Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun minal mukawwanat. Makhluk
berarti bukan kholik loh, nek bicara makhluk berarti bukan kholik. Saben-saben makhluk berarti semuanya iku sifatnya zulmah. Artinya itu bisa menggelapkan hatimu, bisa juga tidak. Dikatakan tidak manakala gelap itu hilang, makhluk itu hilang dalam hati. Lah, kuncinya makhluk wujudnya itu akan hilang di dalam hati kita manakala nur makrifat itu menyala. Ini urusannya dengan jagat rohania. Kalau lampu listrik urusan jagat dunia. Kalau listrik dinyalakan lagi, kegelapan saat itu akan hilang sama. Sebetulnya sederhana untuk mencapai makrifat Allah itu. Hilangkan wujud makhluk dalam hatimu. Sederhana toh? Ilmu ngomongi. Bundelane Pak, iku nur makrifat. Kalau nur makrifat itu menyala, saat itu juga keakuan jenengan dari wujudnya, dari sifat irodah, kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, musno, fana semuanya. Lah, untuk mencapai nur makrifat itu menyala, hanya satu, zikir. Di situ tak. Zikir yang dimaksud di sini dijawab oleh Allah. Zikir untuk menyalakan nur makrifat itu dijawab Allah di dalam surah Al-Ahzab 41. Zikron kathiron, sejatine zikir. Pundi sejatine zikir. Zikir niku Pak, kalau bahasa kita itu di TK, bahasa Arab toh, zikir. Apunten. Amin. Zikron kathiron. Zikir. Padahal di depan sudah muncul kalimat zikir. Udzkuru do dzikira sira kabeh Allaha ing Gusti Allah, zikron mutlak Pak, lawan sejatine zikir, kathiron sifati tur ukeh. Iki nek paham apa namanya Alfiya Ibnu Malik, oh iya ngoten, omane sudah masuk Jawahirul Maknun, wis tepak. Gini, di depan itu sudah ada kalimat perintah berupa zikir. Mengapa di belakang ada zikron lagi? Itu sebagai faedah taukid kemutlakan hanya zikir. Itulah cara jenengan ini nanti nur makrifat itu Allah nyalakan. Lah zikir yang dimaksud zikron ini ya niku secara istilah. Bukan di kelas TK, bukan di kelas AM, tapi di kelas khos. Kelas khos itu kelas khusus, yaitu dzikir sing tanpa ngucap. Bila ismin wa kalamin au lafdin. Berarti itulah yang kusebut wahwa adzikru bisiril asror. Di dalam dzikir sirul asror ada 3 tahap. 1 su'aul basyirah,
2 ngain basiroh, 3 hak basiroh. Ini proses-proses yang harus kita liwati. Pertama, jenengan harus memunculkan rasa. Rasa itu iman, Pak. Iman yang tidak ada selain Allah yang menggerakkan sampean. Kecuali Allah. Hidup itu. Wujudnya Allah secara batiniah adalah hidup dalam diri Anda yang laisa kamislihi syai'un. Dan wujud zahirnya Allah wujud jenengan iki. Sing durung sok nampa mandeg. Mandeg nggih. Mengapa harus saya silent? Karena di luar belum bisa nampa, Pak. Ngapunten nggih. Itu nanti jenengan akan paham dan mensohehkan manakala kewujudan makhluk dalam diri Anda la maujud, tidak ada. Untuk mencapai zona, di situ zona fana, kita harus terus berzikir tadi, su'aul basyirah tadi. Nanti akan meningkat dengan sendirinya oleh Allah ainul basirah. Ain melihat, bertemu, bersamaan menyalanya nur makrifat. Nur makrifat menyala, maka diri Anda enggak ada. Makhluk wujudnya, kita makhluk, nama makhluk ora enek. Al kaunu minal mukawwanat, ora enek, tidak ada. Gini kilo gendeng-gendenge roh iku teng mriki. Kersa jenengan nek gendeng monggo. Nek gak wani gendeng, ya terserah. Bukan gendeng ngomel-ngomel ning dalan iki lho Pak ya. Bukan. Saking cintane sampean datang Allah saja, di situ loh sampean dilokno wong gendeng kalau sampean iku menganggap dunia dan seisinya sudah tidak ada arti. Dan itulah letak tatmainnul qulub, antenge damene bahagiane piro-piro ati. Wis. Jadinya nanti di situ. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengapa tentang ajaran ini selama ini ditutupi di tengah masyarakat umumnya, khususnya umat Islam? Mengapa? Sudah 14 abad Pak, terhitung sejak kewafatan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dihitung 14 abad, berarti 1400 tahun. Mengapa demikian? Sampai bisa jawab sendiri. Gak mungkin Pak, kita akan diambilkan sapu untuk membersihkan meja atau tempat manakala tempatnya itu kotor. Gak mungkin. Manakala tempatnya tidak kotor. Munculnya sapu sebab tempat itu kotor. Apa sebab? Asbabun nuzulnya ayat yang mengatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Niki nek jenengan umpami belajar tentang Quran,
Tidak hanya ilmu alatnya saja loh ya, tapi sampai balaghah mantiknya paham. Nanti akan ketemu ayat itu sebab-sebab mengapa Allah menurunkan ayat ini. Karena posisi hati kita kotor. Hati kita menjadi budaknya hawa nafsu. Ini nafsu iku ngalimi pol, Pak. Apakah nafsu iku gandolin jenengan ojo salat, ojo ngaji? Mboten, malah dikongkon. Disemangati jenengan. Tapi dengan catatan, kalau kau nanti alim, kau harus merasa yang alim kamu. Itu nafsu. Enggak boleh dalam hati sampean iku lepas bukan aku yang alim makhluk, tapi yang alim adalah Allah yang menguasai dirimu. Enggak boleh, nafsu enggak memperbolehkan. Nyun sewu, enggak usah doa-doa. Saya setiap hari mesti diperintahkan untuk memberikan tausiah tentang khusus babakan ilmu tasawuf. Loh, dikira nafsu mboten angkruk-angkruk ana kuno ah. Nyun sewu Pak, kula kene ansal mesuh kula pisui. Nek ansal kula mesuh nafsu itu ku pisui. Mesti dorong ning ati kula dikongen ngakoni kula niki. Yang menyampaikan son akonono awakmu sing jelasno itu. Selalu ngoten, Pak. Masya Allah, Pak. Nek kula hitung-hitung. Kula hitung-hitung lho niki. Jenengan kali kula si abot kula. Ngreksone nafsu dalam hati si abot kula nek menurut kula lho, menurut kula ya. Itu kok nek jenengan. Tapi jikalau saya tetap memperhatikan seruan Allah, anik budullaha wajtanibut tauhid, siapapun kita selamat. Arahno terus atimu untuk mengatakan bahwasanya semua itu datangnya dari aku Allah. Itu seruan Allah. Wajtanibut tauhid, dan jauhkan seruan nafsu di dalam hatimu. Itu pasti. Makanya dalam bahasa syariat cara kula ngeten, Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Gusti nek aku nang Jemberiku kok ndadekno nafsuku sing menang, gak usah jenengan budalno. Mbuh dengan cara jenengan nglarakno kula lara. Apa tah lali? Apa tah ada masalah sehingga tidak jadi? Seperti kemarin, Mbak. Hari Kamis kemarin itu sebetulnya saya itu jadwalnya di Malaysia. Di Malaysia jadwalnya. Udah bulan Februari kalau nggak salah sudah deal-dealan sama saya waktunya, terus jamnya, tapi sedikit yang tidak deal. Saya diminta 3 hari di sana. Gitu. Lah, nggak dealnya di situ. Terus sampai 2 hari kemarin itu, biasanya kalau saya pakai pesawat itu kan saya mau ditransfer toh Pak, mau. Udah sampai carikan tiket sendiri, PP udah itu aja. Biasanya gitu, saya ditransfer, dikongkon cari nggak penak. Saya masih menjaga hukum syariat. Kok ndang-ndang kok sakmene tak warah, sakmene lha ngene lho. Kula niku jaga dari itu. Nek rupa tiket kan penak Pak langsung gitu. Wis di situ. Kan nggak mungkin saya ke sana sepedaan motor. Kan nggak mungkin toh. Kecuali saya ke Jawa Tengah, Semarang kemarin pakai sepeda motor,
Bisa. Dan Jember bisa pakai sepeda motor. Jadi nggak ada kendala apabila mobil gak kena sepeda motor kan sakit. Tinggal konco-konco iki singgo mesin gelem tak gak dijak sepedaan motor. Jadi gampang dikai gledekan mburi nggih. Gledekan. Sakit man. Ya sekongkon gawe engko bebeke nalangi. Gusti Allah gak ngolehi numpak mobil, sepeda motor. Enak malah. Pun. Jadi sampai di situ Pak. Kemarin wis kula berhusnudzon wis gak dijalankan Allah, jelas enggak aku kebaikan. Di sana itu Pak, menurut informasi ilmu ini tertutup, nggak boleh. Mungkin beliau mempertimbangkan itu, sehingga bulan 2 kalau nggak salah itu saya ngomong, saya sendiri apakah dengan tukang shooting live, tukang shooting live kalau membawa orang satu saja. Walaupun butuhnya orang 3, nanti minta bantuan yang sana 2, biar nggak terlalu banyak biaya perjalanan itu loh Pak, maksud saya. Dijawab kali beliau, tidak boleh Gus, karena di sini pemerintah tertutup, nggak boleh. Nggih pun nek ngoten. Akhirnya nggak ada konfirmasi sampai hari Rebu, Kemis, jadwalnya Kemis nggak ada konfirmasi saya, ya saya nggak berangkat. Tapi saya husnudzon, jikalau aku maksa berangkat, aku yakin kok kebegal hawa nafsu. Hanya itu, hanya itu. Ya Allah jangan budal ke kula, nek lamun dadine ning kono iku aku kebegal nafsu. Iki pertimbangan namung wonten kula. Ibarat ya Allah, kula niki sampean paringi jabatan kepala desa. Nek pancen iku ndadekno atiku keblenggu dateng jenengan lepaso, gak usah ditekakno. Hanya itu. Umpama kula sampean dadekno wong sing sugih dunya Gusti, kok sugih ndadekno penghalang hatiku dateng jenengan ringkesa. Enak dadi wong melarat. Namung ngoten. Bon, ini kan maksudnya Rabbana atina min ladunka rahmah di situ. Wes, Bapak Ibu kembali kepada materi. Allah akan menyelamatkan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu dengan maksud tujuan warid itu dimasukkan dalam hati jenengan. Selanjutnya waliyuharriroka drabun krono arai merdekaake sapa Gusti Allah ka ing sira hati ira ruhaniyah jenengan mirikil athari saking oleh memperbudai nafsu terhadap ruhaniyah kita. Saking oleh nafsu itu memperbudak lewat kesenangan-kesenangan selain Allah. Akhirnya ini jenengan wayah Joko nek kepethuk arek wedok perawan ayu, saweneng Pak. Sing edok yang ngono, saweneng. Nafsu angkruk-angkruk di situ. Lalu kita kenalan, nador, habis nador, khitbah, ngelamar, wis podo senenge, tir podo irenge, sir podo senenge, wis akhirnya akdu nikah. Merasakanlah buah huldi. Tidak kok anget kok penak, lanjut. Dibikinlah hati kita untuk terkesima terhadap kenikmatan dunia. Inilah cara nafsu membelenggu kita. Lagi kita dapat jabatan. Entah jabatan tentang apa.
Yang jelas siapa yang menduduki jabatan ini, dia akan dihormati banyak orang. Contoh di dalam instansi pemerintah. Yun sewu. TNI Polri yang sudah punya titel bintang perwira di atas perwira, sak ngandap-ngandape mesti hormat. Gini ngoten. Kita dipengaruhi nafsu supaya gila dengan pangkat bintang itu. Seneng Pak. Udah segala apapun urusan dunia dengan mudah Pak jenengan dapatkan. Dengan mudah. Mudah sekali. Sak jeplai omong. Sebab bawaan sampean nek gak nganut sampean, nek gak hormat dicorek. Di cancel. Gak dilulusno. Yo kayak cilik kopral terus. Lah ngeluh nggih ngeten iki. Ngeluh. Lu tenan Pak. Makanya kalau sudah mendapatkan titel itu, sampai urusan dunia gampang mawon. Contohnya kula di rumah dititipi Gusti Allah pangkat kepala desa Melati 1. Niki nek cara pangkat itu Melati iki perwira sudah iki. Nyun sewu, golek duit gampang. Luas tuh perusahaan yang berdiri di atas wilayah saya tak ultimatum. Aku butuh ya duit iki wulan iki gedene 100 juta. Kalau gak kok kei bahasa kula kan nyilih. Lah ngono ah. Bahasa halus niku asine moh nyaur. Bahasa halus Pak itu. Nggak punya uang 100, saya butuh bau banget iki. Besok mau ada acara pengajian. Alasannya ngoten Pak. Padahal butuhnya kira-kira 50 juta, tak naikno 100. Gue nek gak sanggup nyili, mohon maaf. Aku ya mau tanda tangan nyili, gue ojo sampai tanda tangan. Nek gak gelem nganut aku, tak. Gue nek ngenyarno domisili. Bingung Pak. Perusahaan yang berdiri di atas wilayah saya setiap tahun harus ngenyarno domisili. Kalau enggak bisa cair uangnya. Hutang-hutangan nang bank itu gak ngeluh. Ngeluh. Gara-gara stempel alih tanda gampang nggih? Gampang. Nek sampean iku wis duwe jabatan iku, gampang golek duit. Wis orang jualan tanah. Nyuwun sewu. Tanah sing yang belum sertifikat. Kepingin isok dadi sertifikat. Kalau tidak ada tanda tangan kepala desa, kepingin roh kula. Sampai jamuran legalitasnya gak duwe. Lho nggih. Kula saged ngentol, tahu ngentol nggih? Apa bahasa ngentol nih, Pak? Nekan. Kok dol pira? Wonten sing 200 juta. Ya 10%. Nek gelem ya tandangane, nek enggak ya enggak. Mampus njenengan. Gampang nggih? Gampang. Jadi kok nek digoloki alasane wangel. Ngaji wonge ngene awan turu wis gak iso. Kira-kira gak mbundeli ya sampean. Mbundeli. Makanya wis bener pemerintah ini menjebak undang-undang gratifikasi. Akhirnya gak iso obah. Apa sih gratifikasi itu? Itu tadi. Jadi
mengambil sesuatu dikarenakan ada sesuatu. Memaksa orang memberikan uang karena ada sesuatu. Wis. Bosok kepala desa saniki. Nek ati. Lu temenan. Mboten kata sien. Saniki. Sampai di dalam instansi pemerintahan sami. Ayo, sampean lihat sing dadi bupati. Kula buka-bukaan ae. Aku duwe kursi wakeh. Kabit-kabit iki. Kursi pembangunan, kursi sekretaris daerah. Piro wis, paling mahal sekretaris daerah. Niku nek gak wonten SK tanda tangan bupati jemamut gak iso. Umpama kula bupati ini sak miliar ditubas Pak. Nggih. Nanti kalau jenengan iku sudah jadi mesti berupaya untuk mengembalikan modal. Dari mana sampean? Akan mengatur anggaran. Bagaimana Indonesia rakyatnya akan makmur? Pimpinan niku sok kemalan ngunu, mboten saged. Sing gak iso dipajek iku oleh bupati kepala desa, mboten saged. Karena jabatan politik. Bukan lurah, nek lurah nggih mohon maaf. Lurah niku kan PNS. Kalau kepala desa kan SNES. Jabatan politik karena dipilih oleh masyarakat. Cuman tetep sing gawe SK iku bupati. Ngoten. Ya rada sendika dawuh lho. Nek dipajak dhuwit gak. Ya wis kongkon dukung. Lho ngoten niku pendukungane. Apa maneh Pak? Ini kan musim-musim politik ya toh. Biasa. Laku lama. Ya mesti toh Pak, motor mogok. Ya kudu disurung. Lah nek wis muni, lah lapo adek diso? Nek iso ditinggal. Iku kan nasib-nasib kita kan gitu. Pun. Ketika saat kita itu mendapatkan jabatan itu, dikai kesempatan nafsu dalam rohaniah kita untuk ngaku-ngaku. Kalau kita sudah terjebak pengakuan yang punya jabatan itu saya, apa? Satu, saya akan takut kehilangan jabatan. Itu pasti nih Bu. Siapapun kita pasti. Karena tidak merasa semua itu titipan. Justru malah kita HI. Dalam hati saya meng-HI. Ya niku jadinya boleh. Nah, sekarang biar indah, ya hukum syariat dilakoni, hukum hakikat tidak ditinggalkan. Artinya, sertakanlah hukum syariat ketika terjadi itu dengan hukum hakikat. Gambarannya bagaimana? Kita akan mengamankan aset kita. Ya, aset kita. Karena secara syariat kita yang berupaya, berusaha, ikhtiar sampai terjadi adanya aset. Lah hakikatnya kita harus lepas diri keakuan kita yang mengamankan. Tapi hidup di dalam diri kita. Siapa? Allah Subhanahu. Aman Bun. Akhirnya sampai bisa memandang ke depan prospek. Oh, nek iki kok nek tak titipno terhadap yang gak amanah. Bagaimana ya jadinya? Kekhawatiran. Makanya nyun sewu Pak. Kasih sayang wong tuwa iku sepanjang masa. Walaupun anak nakal kaya apa, kita sebagai orang tua tetap sayang. Satu sisi kita berdoa sebagai orang tua,
mudah-mudahan itu prosesnya anak kita nanti toh pada akhirnya dia diletakkan Allah di dalam akidah yang benar. Gitu. Ini orang tua yang gak akan pernah putus. Tapi biasanya kita sebagai anak pada orang tua kasih sayangi saat hidup. Karena orang tua yang memberikan terus kita. Tapi nek wis loro-loron, Pak. Wong tua nek wis loro-loron, satu pengharapannya anak. Kalau niki sagete ngomong ini karena banyak pengaduan pada anak-anak yang pada saat itu wong tuane loro ngeprok. Tahu ngeprok nggih? Nising ning kasur, anu ning kasur. Iku lho gak hitungan tahu 3 bulan anak terasa capek. Capek rambut wong tua. Padahal kita di kandungan itu berapa bulan? 9 bulan lebih. Setelah itu kita lahir, kita sebagai bayi neseng ngeprok, nuyuh ngeprok. Wong tua gak ana pegele. Ada sakitnya, kita cari dokter sampai sehat. Berapa tahun itu? Ayo. Tidak kita suruh kerja. Sampai akil balik kadang-kadang tidak kita suruh untuk wis tanah biar bapakmu yang bodoh, kamu harus jadi orang yang pandai, yang mulia, mondok ona. Sekolah sing dulang ngoten nggih. Wis biar bapak mesisan bodoh ya, Bu. Gak mungkin diwalik wong tua itu. Wis bapak cai pinter, akmu goblok kok. Gak ada. Gak ada, Pak. Begitu jenengan jadi guru harus begitu. Kamu harus bisa nyalip saya. Jenengan jadi mursyid harus memberikan motivasi terhadap jamaah ketika zikir wajib nyalip makrifati pada saya. Misalnya saya ada di fana, kamu harus dikamil. Jikalau saya dikamil, kamu harus ke maksum. Wajib. Wajib, Pak. Ojo sampai wedi dadi mursyid disalib kemakrifatane oleh kudu bangga, Pak. Ojo malah gak oleh nyalip. Ojo. Jangan. Berlakulah seperti orang tua. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ketika melihat murid itu tidak dianggap murid, dianggap anak. Mengapa demikian? Supaya kealimannya, kemakrifatannya melebihi daripada guru. Rahasianya tak tutup sampean. Sampai buka Al-Ahzab 4142 atau surat Al-Insan 2526. Itu kuncinya. Dzikron katsiron. Pun. Nek angsal kula duduh nih. Tapi engko wong wedok gak oleh, wong lanang gak oleh salah paham. Tinggalno bojomu, tinggalno anakmu, tinggalno penggaweanmu, wis kholwaton ing jero kamar dhewe. Ojo gembul menungso. Dikira terus 24 jam. Itu caranya untuk mencapai kemaksuman di situ. Wis. Nanti kalau sudah terlatih dengan sendirinya, Pak. Jenengan iki wis gak iso putus. Walaupun sedetik, sak nafas gak iso. Walaupun jenengan tidur pun gak iso. Putus dari Allah. Nah nafas kan sik melampah. Walaupun jenengan tidur. Loh, apa enggak? Kan enggak eling Gus. Lah ngono nggih. Bahas masalah dzikron katsiron itu tidak ada hubungannya dengan akal. Khusus ruhaniah jenengan. Di situ. Makanya kalau boleh kula ngomong, wujudi roh iku ya nafasmu iku. Wujudi nafasmu ya Allah iku. Niki kalau jenengan sudah masuk di dalam keahatan Allah.
Saiki sik bingung. Waduh, kok iso sih? Wis empun dianu, empun dipikir teman-teman. Empun estu, sampean abaikan aja dulu. Nanti aku yakin seiring berjalannya jenengan dzikir langsung Pak Gusti Allah bimbing jenengan untuk ke situ. Engko lah sampai akhirnya ngomong ini, oh bener omongan arek gendeng iki kok. Engko akhirnya wis ta, siapapun panjenengan mesti ngono. Nabi Musa, mengapa ketika saat berguru terhadap Nabi Khidir kok protes? 3 kali toh itu protesnya. Akhirnya terjadi perpisahan. Karena saat itu Nabi Musa melihat makhluknya, belum bisa melihat Allahnya. Akhirnya protes nanggon Nabi Khidir. Waktu bocori kapal, dahilokno. Apalagi ketika membunuh anak kecil. Terus lagi yang terakhir mendirikan, membangun pagar yang doyong. Padahal kaum di situ tidak menghormati Musa dan Khidir waktu datang. Nah, di dalam Nabi Musa merasa nabi, jadi nabi punya kedudukan, kok gak dihormati? Bedodok Pak Adi ini. Ngapunten Mbah Yai, kalau wau kula mboten asun jujuk, mengapa aku langsung leye-leye duduk nanggone teng mriku? Aku cek gak koyo Nabi Musa. Ngapunten kang kathah. Saking khawatir kula nafsu itu merupokasi kula. Kalau ke asalam wis biasa, bludus wis biasa. Ngapunten estu, ngapunten. Bukannya saya tidak mau dinak-nakne, enggak. Cuman saya menjaga. Perintah Allah, sholat kunuson. Ya udah, ya harus sholat di situ aku. Makanya dengan berat hati saya minta izin terhadap jenengan. Wow, ngapunten ini kata. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimah. Kesimpulan, jenengan sampun dididik tentang tauhid. Lebih-lebih tentang bagaimana cara menyalakan nur makrifat. Hanya jenengan mendikirkan sirul asrar dengan didorong boleh dengan dikir sir terus menerus. Itulah nanti akan menyalakan nur makrifat. Kalau nur makrifat itu sudah menyala, maka detik itu juga wujud diri kita, makhluk siapapun itu sudah tidak ada. Sehingga tinggal wujudnya Allah. Buka di dalam sifat salbiyah Allah. Sifat wajib salbiyah ada 5. Di situ ada wahdaniyah. Iki wujud dhahiri Allah. Makna sawiji artinya menungso sak jagat makhluk si dia nggak ada yang sama. Wis gak usah kita ngomong ke luar, di pendopo, di pondok ini situ endi sing padha ora enek. Mosok ya gak kerasa kula ngomong-ngomong. Wis itu nanti akan memahamkan jenengan seiring berjalannya jenengan dzikir. Lalu nek wis iki nyala cahya makrifat, jogonen terus dzikir itu supaya lampu itu tidak padam. Dari 220 biar tidak turun 110. Yang paling dikhawatirkan turunnya itu plus. Mati plus dikile. Biasanya ini Pak, saking gedene pengaruh nafsu. Tapi ketika seseorang itu sudah pernah dinyalakan Allah cahaya makrifat, maka disitulah sudah dikatakan sebagai Habibullah atau Auliaullah, kekasih Allah. Mesti Allah itu akan menarik jenengan lagi ketika saat ruhannya sampai ini terbelenggu oleh nafsu. Mesti ditarik lagi. Iki biasa nih Pak. Kita masih ada di golongan makfud. Yang di makfud itu musyahadatul fana. Musyahadatul fana ini kemakrifatan sampai ini sedikit. Makanya bahasa
Hibullah itu adalah predikat status yang Allah berikan pada hamba. Bukan hamba pada hamba, bukan. Apa sebab? Ali Imran 31 Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan, jikalau umatmu itu betul-betul ingin mencintai aku dengan benar, suruh ikuti dirimu. Akhir Rasulullah jawab, fattabi'uni, ikuti aku. Mana yang harus kita ikuti secara rohaniah datang Rasulullah? Jangan memuja, memuji, menyembah selain ilahun wahid. Jangan menyembah terhadap yang tidak disembah Rasulullah. Artinya sembahan apa yang Rasulullah sembah. Udah, pujilah apa yang Rasulullah puji. Pujalah apa yang Rasulullah puja. Dan Rasulullah, satu kata, tidak pernah mengarahkan umatnya untuk menyembah beliau. Jikalau beliau itu makhluk. Enggak pernah. Justru malah yang ada Rasulullah mengatakan, aku iki podo mbek awakmu. Podo makhluke. Manusianya. Sifatnya la kaula walaku kuat. Yes. Kalau sudah mengikuti beliau, apa jawabannya dalam ayat? Yuhibbukumullahu, yuhbib mongko ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Mengapa jenengan didadekno kekasih Allah? Sebab jenengan telah melepas kekasih palsu sampean, yaitu hawa nafsu lewat hubus syahwah. Sampean lepas, baru diterima oleh Allah. Terus bagaimana kesalahan saya selama ini yang mencintai selain Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran Pak, ini bukan koran loh ya. Quran urusan percaya nggak percaya terserah jenengan. Itulah sebetulnya titel Habib itu di situ. Habib itu titelnya dari Allah terhadap hambanya, yang hambanya sudah mencapai makrifat pada Allah. Dan inilah pantas dipanggil Habib, jamak dari habaib. Aulia, jamak dari wali. Lah, sama sebetulnya itu. Surat Yunus 62 menyebutkan inna aulia Allah, kekasih Allah. Tapi surat Ali Imran 31 ayat disebut Habib. Sama artinya. Sama. Cuma tak tarik secara syariat, yang disebut Habib itu adalah para duriyah Rasul. Bukan gen dohir loh Pak. Bukan. Tapi gen batin. Gen ada dua. Ada gen dohir, ada gen batin. Ada gen jasmani, ada gen rohani. Gen rohani, surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cetong pun. Jadi saya seyakin-yakinnya hati saya, siapapun panjenengan yang hatinya sudah welcome iman tentang masalah dinut tauhid, lalu fayat tabiuna aksanau, yo inilah walaupun belum jadi kekasih, yo inilah calon kekasih Allah. Kalau sudah berjalan dzikirnya dengan istiqomah, yo inilah kekasih Allah. Dan inilah yang mestinya harus kita teladani. Sebab Rasulullah sudah dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Mana teladannya Rasulullah ada dalam hati jenengan ini, orang yang rindu ingin ketemu Allah, hati yang ada keinginan berjumpa pada Allah. Lalu wal akhirata wal yaumal akhirah, dan mereka bisa masuk alam akhirat di saat ada di dunia. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka itu selalu menjaga zikirnya sebanyak-banyaknya. Inilah teladan Kanjeng. Surat Al-Ahzab ayat 21 itu tadi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus pada dirimu kecuali memberikan rahmat. Ini hati jenengan akan mendapatkan syafaat dari Allah, rahmat dari Allah kalau menteladani Kanjeng Nabi secara rohaniah. Oke.